Khairan umum. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Hidayah Hasanah Nurul Iman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah memperjumpakan kita kembali di majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita akan membahas kajian di kitab yang singkat, yaitu lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan hari ini kita masih melanjutkan tentang sunnah-sunnah dalam sholat, yakni termasuk sunnah berupa gerakan, di mana kita sudah sampai bahasan tentang sunnah gerakan dalam ruku. Kita akan melanjutkan sunnah gerakan dalam sujud. Silakan yang memiliki kitab ini bisa dilihat di halaman 69. Nanti kita akan jelaskan berdasarkan dengan dalil-dalil tentu saja bagaimana hadisnya menyebutkan tentang semua sunnah-sunnah yang dituliskan di kitab ini, karena ini semuanya berdasarkan dalil. Tidak hanya sekedar tulisan tanpa makna, tanpa dalil. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, salah satu sunnah-sunnah yang kita laksanakan di dalam gerakan sujud kita, yang pertama, menjauhkan kedua tangan dari kedua sisi tubuh. Jadi tangan tidak nempel di tubuh, tapi dijauhkan. Kedua, menjauhkan perut dari kedua paha. Perutnya nggak nempel di paha, tapi perutnya agak jauh ke depan. Ketiga, menjauhkan kedua paha dari kedua betis. Jadi saat sujud, itu betis dengan paha nggak nempel, nggak dekat, tapi agak jauh. Jadi pahanya kira-kira tegak lurus, sementara betisnya di arah bawah. Kelima, menegakkan kedua kaki. Jadi kaki-kaki ditegakkan, bukan ditidurkan, tapi ditegakkan, di mana ujung-ujung jari kaki menghadap ke kiblat. Keenam, menempelkan kedua telapak tangan di lantai atau permukaan tanah yang dijadikan tumpuan, yakni hanya telapak tangan, tapi tidak diletakkan semua tangan sampai ke siku. Ketujuh, kedua kaki saling menempel ketika sujud. Bisa diperhatikan di gambar itu, yakni kaki kanan dan kaki kiri dipertemukan, ditempelkan, bukan renggang. Kemudian yang kedelapan, meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Jadi bisa sejajar kedua bahu atau kedua telinga di saat sujud. Kesembilan, membentangkan kedua tangan, yakni bukan diletakkan kedua tangan itu nempel di lantai, tapi hanya tangan, sikunya diangkat. Kesepuluh, merapatkan jari jemari. Kesebelas, menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Semua sunnah ini tercantum dalam beberapa rangkuman hadis. Tercantum dalam beberapa rangkuman hadis.
Sekarang kita lihat rangkuman dari hadis ini. Silakan kita buka Bulughul Maram nomor hadis 318. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu dahi, beliau berisyarat dengan tangannya sampai ke hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki." Perhatikan baik-baik hadis ini. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintah sujud dengan 7 anggota sujud. Dikatakan di sini a'dham, yaitu a'dham itu tulang, maksudnya semua anggota sujud itu terdiri dari tulang-tulang di tubuh kita. Apa yang pertama? Ala jabhah, dahi kita. Dahi, lalu apa? Wa asyara biyadihi ila anfih. Beliau berisyarat kepada hidung. Berarti dahi dan hidung kita, yakni tulang dahi dan tulang hidung kita, itulah anggota tubuh yang menjadi satu kesatuan. Satu dianggapnya. Wal yadaini, dan kedua tangan. Dua tangan, kanan dan kiri. 3. Warukbataihi, 2 lutut, kanan dan kiri. 5. Wa atrafil qadamaini, dan kedua kaki, yaitu ujung-ujung kaki. Jadi bukan kakinya, tetapi di sini adalah atraf, jari-jari yang ditegakkan dari kedua kakinya. Maka bisa dilihat tadi bahwa jari-jari harus tegak dan kaki-kaki dirapatkan. Kaki-kaki dirapatkan. Inilah anggota tubuh. Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW melarang anggota tubuh tadi yang 7 ketika kita sujud dengan menyengaja dihalangi oleh kain. Apa maksudnya? Coba dibaca dulu Sahih Muslim nomor hadis 445, atau maaf, 44-nya saja. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota dan tidak dibolehkan melapisinya dengan rambut atau dengan pakaian, yaitu kening dan hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki." Apabila seorang sujud, di sini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus 7 anggota sujud itu betul-betul menempel di tempat sujud. Bisa di tanah, bisa di ubin, di keramik, di marmer, di sajadah. Silakan, tidak ada masalah. Tetapi di sini ada larangan. Wala akfita sya'ra, wala thiyab. Tidak boleh ketika seorang sujud sengaja dihalangi, dilapisi dengan rambut atau pakaian. Apa contohnya? Maaf. Silahkan screen-nya dibuka. Ada orang sujud, mau sholat. Silahkan screen-nya dibuka, saya mau peragakan. Contoh. Nggak pakai apa namanya? Nggak pakai pici. Rambutnya panjang. Kalau rambut itu panjang dibiarkan, sudah nggak masalah. Saat dia sujud, kemudian menutupi anggota sujud, nggak masalah. Sujud, rambut itu bagian daripada tubuh. Yang tidak boleh adalah ketika rambut sengaja dikeluarkan. Maaf, ada anak-anak muda yang gaya. Pakai pici, tapi picinya di atas, rambutnya sengaja dikeluarkan. Itu tidak boleh. Berarti menyengaja menghalangi anggota sujud dengan rambut. Sengaja rambutnya dikeluarkan. Itu tidak boleh. Kadang-kadang ada orang pakai pici begini. Dahinya kehalang. Yang ada tinggal alis. Tidak boleh.
Karena menyengaja menghalangi. Makanya gunanya ini tuh untuk apa? Membuat anggota sujud terbuka. Nih, dahinya terbuka betul-betul. Sehingga apa? Rambut terhalang. Tapi tidak boleh dengan kain seperti ini. Misal, saya punya syal. Kemudian salnya itu dipakai untuk ngikat. Misalkan begini. Mohon maaf ini. Dipakai untuk ngikat begini. Nah, itu tidak boleh. Untuk menghalangi rambut. Tidak boleh seperti ini. Bagaimana? Sudah, kalau memang nggak pakai pici, biarkan saja rambut. Jadi dia sengaja menghalangi dengan kain seperti ini, itu tidak boleh. Atau tadi dengan pici, picinya sengaja digerakkan seperti ini. Nah, seharusnya bagaimana? Dahi itu anggota sujud. Rasul berisyarat dengan hidung. Maka ini itu sesungguhnya tujuannya apa? Untuk menghalangi supaya anggota sujud betul-betul sempurna. Dahi isyarat dengan hidung, dua telapak tangan dirapatkan dan menghadap ke kiblat, lurus bukan begini, tapi lurus menghadap ke kiblat. Dan ingat, rapat di sini. Coba Ibu, tentang rapatnya. Bulughul Maram nomor hadis 321. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, bahwasannya Nabi SAW apabila ruku beliau meregangkan jari-jarinya, dan apabila sujud beliau merapatkan jari jemarinya. Di ruku kita sudah bahas, dibuka jarinya lalu nekak-nekak lutut. Kalau sujud jarinya rapat. Jadi bukan begini. Kadang ada orang sujud begini, letakannya. Tidak, tapi rapat. Dan menghadap kiblat. Itulah dia apabila Rasul sujud. Diperintahkan demikian. Idza sajadta, apabila kamu sujud, fadha' kaffaika. Jari-jarimu rapatkan. Wa idza, tetapi apabila ruku, maka warfa' min faqhaika. Apabila ruku, kamu renggangkan. Dibuka jarinya. Jadi kalau sujud ditempatkan, kalau ruku dibuka. Jadi kalau sujud bukan dibuka telapak tangannya begini, tapi rapat menghadap kiblat. Diletakkan semuanya rapat. Inilah. Ibu baca lagi sebelumnya Ibu nomor 319-nya. Dari Ibnu Buhainah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW apabila sholat beliau meregangkan kedua tangannya ketika sujud sehingga terlihat putih kedua ketiaknya. Di sini Rasulullah SAW sampai kelihatan putih ketiak. Artinya apa? Rasul SAW ini nih, sikunya tidak nempel begini, tapi terbuka. Nggak ditempelkan, tapi dibuka. Sehingga ketiaknya kelihatan putih. Jadi ini siku nggak boleh nempel di tubuh, tapi harus dijauhkan. Berikutnya nomor 19, nomor 20-nya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Letakkan kedua tangan, angkat kedua siku. Jadi tidak boleh ketika seorang sujud, sikunya nempel di tanah. Seperti ini. Tapi angkat sikunya. Jadi andai sujud, ini siku tuh diangkat, bukan nempel di tanah. Karena ada orang yang sujud seperti itu. Maka sujud seperti itu dianggap oleh Rasulullah seperti sujudnya bentangan anjing. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Coba Ibu, ke hadis nomor 285, itu yang agak panjang dari awal, Ibu langsung ke bagian sujudnya. Kemudian apabila beliau sujud, sampai di sana. Kemudian apabila beliau sujud, kedua tangannya diletakkan. Nggak ada kata kemudian. Apabila beliau sujud, dan apabila beliau sujud. Dan apabila beliau sujud, kedua tangannya diletakkan tidak terbuka dan tidak mengapitnya. Dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari dua kakinya ke arah kiblat.
Di sini Rasulullah apabila sujud, nggak ngempit begini, tapi dibuka. Tapi tidak terlalu membentang. Dan kedua telapak tangannya menghadap ke kiblat, termasuk ujung-ujung dari kakinya menghadap ke kiblat. Jadi kakinya itu, kalau kiblat ke arah sana, kakinya begini, bukan begini. Sebab ada orang sujud kadang-kadang kakinya begini. Atau cuma tegak begini, ditekuk ke arah kiblat. Ujung-ujung jari kakinya menuju ke arah kiblat. Ibu, hadis berikutnya yang nomor 290. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan takbir dan memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila ruku, beliau tidak mengangkat kepala dan tidak pula menundukkannya, tetapi posisinya di antara keduanya. Dan apabila bangkit dari ruku, beliau tidak langsung sujud sampai berdiri tegak dan juga tidak langsung sujud lagi apabila beliau bangkit dari sujudnya sampai beliau benar-benar duduk dengan sempurna. Beliau Sepertinya di sini bukan nggak ada bagian sujudnya ya. Yes. Baik, saya lanjutkan saja langsung ke hadis Muslim. Ibu lihat dari 446 dan 447, dua hadis ini dibaca Sahih Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah sujudmu, jangan membentangkan dua siku seperti anjing tidur. Dari anjing, sebentar Ibu, anjing tidur itu kedua tangan depannya anjing itu nempel semua ke bumi. Jadi kalau kita sujud, yang nempel hanya telapak tangan saja, dua kanan kiri. Sikunya diangkat, jangan ditempelkan seperti ini. Seperti anjing, itu tidak boleh. Berikutnya, 47-nya. Dari Al-Bara radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sujud, letakkanlah telapak tanganmu dan tinggikan kedua sikumu. Seperti iluh telah sujud. Tidak boleh siku nempel di tanah. Maka siku harus dijauhkan. Maka bisa dilihat yang punya kitabnya ini, yakni di halaman 69, ini cara sujud di sini dijelaskan. Bisa kelihatan sekali bahwasanya paha tidak dekat dengan betis, siku-siku tangan tidak nempel ke tubuh, juga tidak mengempit dan juga tidak terlalu renggang. Kemudian tangannya itu dihadapkan ke arah kiblat, kemudian ujung-ujung jarinya juga dihadapkan ke arah kiblat. Inilah gerakan sujud dan sunnah-sunnah yang ada dalam sujud. Sesuai dengan hadis yang telah kita uraikan. Sekarang kita melangkah ke berikutnya, halaman 70. Sunnah dalam duduk di antara dua sujud. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, cara duduk di antara dua sujud itu adalah sama dengan duduk tasyahud awal. Di setiap rakaat yang kedua ada tasyahud awal. Maka cara duduknya adalah iftirash. Cara duduknya adalah iftirash. Apabila beliau duduk di akhir rakaat yang kedua, jadi ketika tasyahud awal, maka beliau duduknya dengan iftirash. Coba Ibu menuju kembali ke hadis nomor 285. Bulughul Maram, Ibu yang paling bawah. Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, coba mulai dari situ. Di tengah-tengah bagian akhir. Baik, Ustaz. Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan di sini jelas Ibu. Wa idza jalasa, dan apabila beliau duduk fi rakaataini, di rakaat yang kedua, dari tasyahud awal, jalasa ala rijli, beliau duduk di atas kakinya yusra, yang kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki yang sebelah kanan. Menegakkan kaki yang sebelah kanan. Jika dilihat di halaman ke-70, itu bisa dilihat kaki kirinya diduduki, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Atau cara yang kedua, ada duduk yang namanya duduk iqa'. Ini di sini ada gambarnya, yaitu
dua tumitnya diberdirikan. Itu di dalam istilah hadis namanya duduk iqa'. Mana dalil tentang duduk iqa'? Coba kita lihat. Sebelum kita bahas yang iqa' tadi, di Bulughul Maram nomor hadis yang kita uraikan tadi 285 disebutkan apabila duduk di rakaat kedua. Ustadz, antara dua sujudnya gimana? Duduk antara dua sujud dengan duduk di rakaat kedua sama. Ibu lihat nomor hadis Muslim 448. Dari Maimunah radhiyallahu an, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, katanya, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sujud, direnggangkannya kedua sikunya dari rusuk sehingga kelihatan putih ketiaknya. Dan apabila beliau duduk antara dua sujud dan pada tasyahud awal, beliau duduk tenang di atas pahanya yang kiri. Jadi beliau duduk tasyahud awal dengan duduk antara dua sujud sama. Duduk di atas pahanya yang kiri, atau maksudnya di kakinya yang kiri diduduki, pahanya tentu juga kedudukan, dan beliau mendirikan kaki yang kanannya. Duduk di kaki yang kanannya, kaki kirinya, kaki kanannya diberdirikan. Itulah duduk tasyahud awal, sama dengan duduk di antara dua sujud. Sekarang bagaimana dengan duduk iqa'? Duduk di antara dua tumit. Jadi dia tumitnya tetap ditegakkan dan dia duduk di atas dua tumitnya. Mungkin bisa dilihat nanti di sini di halaman ke-70. Jadi dua tumitnya tegak, dia duduk di dua tumitnya dia yang jadi sandaran. Nah, lihat, tumitnya yang jadi sandaran. Kalau yang sebelah kanan ini namanya iqa'. Kalau yang sebelah kiri ini yang poin gambar A, ini namanya gambar yaitu duduk iqa' di antara dua tumit. Coba perhatikan, mana dalilnya? Lihat Muslim 491. Muslim nomor hadis 491. Dari Taus radhiyallahu an, katanya, kami bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hukum duduk di atas kedua tumit. Jawab Ibnu Abbas, hukumnya sunnah. Kata kami lihat janggal orang duduk seperti itu. Jawab Ibnu Abbas, tetapi begitulah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan urusan janggal nggak janggal. Coba perhatikan gambarnya. Janggal. Orang yang nggak tahu dalilnya, kok aneh ada orang duduk seperti itu. Jadi duduk tasyahud awal maupun duduk antara dua sujud boleh begini. Ini namanya duduk iqa'. Ketika Tawus bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk di antara dua tumit. Kalau yang di sebelah kanan gambar B, rata-rata orang sudah tahu. Yang duduk di atas dua tumit, iqa' ini jarang orang tahu. Makanya ketika Tawus bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk iqa', duduk di antara dua tumit, alal qadamaini faqala, maka di situ bertanya, ya Abdullah bin Abbas, kenapa sih itu kok duduknya kayak gitu? Dia sunnah, itu sunnah perbuatan Nabi. Fakulna lahu, kami bertanya kepada Abdullah bin Abbas, tapi inna lazarahu jafa. Menurut kami kayaknya aneh, duduknya janggal. Kami nggak pernah lihat duduk kayak gitu. Jawabannya cuma singkat, itulah perbuatan Nabi. Itulah sunnah Nabi. Kalau Nabi telah menyunahkan itu, ya silahkan. Mau duduk di antara dua tumit, boleh, halal, hadisnya sahih. Mau duduk iftirash, duduk di kaki kiri, kaki kanannya diberdirikan, halal. Silahkan mau yang mana. Maka di sini di halaman ke-70 disebutkan, sunnah dalam duduk antara dua sujud, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita uraikan tadi, duduk di antara dua sujud memiliki dua cara. Yang itu tadi, poin yang pertama adalah duduk iqa', duduk menegakkan kedua kaki, kan duduk bertumpu pada tumit. Ini gambar yang A tadi. Kemudian yang kedua duduk iftirash, yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menghamparkan telapak kaki kiri dalam tasyahud awal, yaitu dengan melipat atau membengkokkan kaki kiri, lalu duduk di atasnya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Inilah iftirash. Dan duduk iqa' dan duduk iftirash ini bisa dilakukan di tasyahud awal
atau di antara dua sujud, dilakukan pula di saat orang dari rokaat ganjil, rokaat 1 menuju 2, dan rokaat 3 menuju ke 4, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung berdiri, kecuali duduk sejenak. Dengan cara apa duduknya? Bisa dengan duduk ini, iqa atau iftirash. Disebutkan keterangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan duduk tersebut hingga ada yang menyangka bahwa beliau telah lupa. Maksudnya kadang-kadang sebelum berdiri ke rokaat kedua dari rokaat 1, sebelum berdiri dari rokaat 3 ke rokaat keempat, maka beliau setelah sujud duduk dulu. Sujud, duduk dulu. Iftiros atau iqa. Sejenak, stumak ninah. Baru naik ke atas. Allahu Akbar. Itulah yang dilakukan Rasul. Itu disebut duduk istirahat. Yaitu duduk sejenak yang tidak ada zikir di dalamnya, dan posisi duduk ini berlaku ketika selesai sujud, yang kedua pada rokaat pertama dan rokaat ketiga. Sujud kedua mau berdiri, jangan langsung berdiri, duduk dulu sejenak. Namanya duduk istirahat. Dalilnya silakan buka di kitab Bulughul Maram nomor hadis 324. Dari Malik bin Al-Huwaris radhiyallahu an, bahwasannya ia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ketika beliau berada di dalam rakaat ganjil dari sholatnya, beliau tidak langsung berdiri sampai benar-benar duduk dengan sempurna. Jadi anggap saya sedang sujud nih. Mau ke rakaat kedua dari ganjil itu kan 1 dan 3. Ini rakaat 1. Sujud, duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Sebelum saya berdiri, saya duduk dulu seperti duduk iftiros tadi. Atau iqa. Duduk istirahat, tumak ninah, sejenak. Berhenti, nggak ada bacaan apa-apa. Baru naik ke atas. Bisa dengan tangannya ditekankan di depan, dengan membuka, bisa dengan dikepalkan seperti ini. Baru naik ke atas. Tidak langsung dari sujud naik ke atas. Khusus dari rokaat ganjil menuju ke rokaat genap. 1 menuju ke 2, 3 menuju ke 4. Bagaimana dari rokaat kedua? Otomatis kita dari duduk tasyahud, tinggal langsung naik. Itulah yang disampaikan oleh Malik bin Huwaris, semoga Allah meridhoinya. Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Malik bin Huwaris melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Yusolli, yaitu dalam ketika salat. Wa idza kana fi witrin minas salat, minal rakaat, yaitu ketika diwitir dari rakaat. Apa itu namanya witir? Ganjil. Ketika di rakaat ganjil, berarti 1 menuju ke 2 dan 3 menuju ke 4. Beliau sallallahu alaihi wasallam lam yanhab, tidak langsung berdiri, hatta sehingga yastawiya qa'idan, duduk istirahat sejenak. Tumak ninah, duduk, jangan baca apa-apa dulu. Sujud, bangkit, duduk, diem. Baru Allahu Akbar. Jangan bangkit dari sujud Allahu Akbar, duduk, nanti bacanya terlalu panjang. Sering imam seperti itu. Dari mulai sujud mengangkat Allahu Akbar. Tidak benar ucapan seperti itu. Ucapan takbir yang benar bagaimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lamnya apa? Mad badal. Tanda itu adalah 1 harokat tambah 1 lagi, 2 harokat. Paling panjang Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ada imam sejak mulai dari atas mau sujud Allahu Akbar. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tidak benar. Seakan-akan pengen khusyuk, tapi merusak tajwid. Bacaannya tidak benar. Bacaan lafaz Allah, lamnya kedua tidak dipanjangkan. Cukup dengan 2 harokat. Allahu Akbar. Kapan lafaz Allah boleh dipanjangkan? 1. Nida. Panggilan, azan. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Boleh. Nida, panggilan. Atau di saat memberikan semangat dalam komando. Biasanya ketika komando perang, Rasulullah memberikan aba-aba. Bilal disuruh maju membawa liwa bendera perang sambil mengucapkan takbir dengan takbir yang sangat kokoh. Allahu Akbar, memberikan semangat. Maka itu boleh. Selain itu, di dalam kita membaca Al-Quran, di dalam kita sholat, setiap ada lafaz-lafaz Allah, tidak boleh dipanjangkan. Cukup dengan 2 harokat. Allahu Akbar. Kecuali 2 tadi. Dalam memberikan semangat, dalam perjuangan, dan dalam nida, azan, panggilan. Maka lafaz Allah boleh dipanjangkan. Tapi ketika sholat, lafaz Allah tidak pernah boleh dipanjangkan. Maka maaf, Bapak Ibu jika lihat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, pernah mendengar nggak yang namanya imam bacanya panjang? Enggak. Imamnya selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kalau di Masjid Nabawi dan Madinah, tentu ada yang di belakangnya imam mengomandoi. Allahu Akbar. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedikit panjang, karena memberikan komando untuk semuanya. Boleh. Imamnya tidak. Bagaimana dengan kita? Wong makmumnya cuma sedikit. Nggak perlu ada yang menyaut lagi di belakang. Cukup imam. Maka lafaz Allah cukup dengan 2 harokat. Allahu Akbar. Inilah yang benar. Allahu Akbar. Demikian, berarti kita sudah sampai kepada dari rakaat kedua, rakaat 1, kedua, atau rakaat ketiga, keempat, maka tidak langsung berdiri, akan tetapi dengan cara duduk sejenak, duduk istirahat, baru kemudian setelah itu berdiri. Wallahu a'lam. Paling terakhir, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Kita lihat ke halaman 71. Halaman 71. Tasyahud yang kedua mempunyai 3 cara. Tasyahud akhir ini maksudnya. Kalau tasyahud awal tadi sama. Mau it'aq, mau iftiros. Silakan di antara kedua itu. Tapi untuk duduk di antara duduk yang tasyahud akhir, 1. Menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis yang kanan. Seraya duduk menempel lantai. Punggung telapak kaki kiri nempel lantai. Bisa dilihat di sebelah kanan itu. Jadi kaki kirinya itu nempel di lantai. Dan dikedepankan di bawah kaki kanan. 2. Seperti posisi pertama, hanya saja tidak menegakkan kaki kanan atau mendatarkannya, menghadapkannya sama dengan kaki kiri. Maksudnya adalah antara kaki kanan dan kaki kaki kanannya nggak ditegakkan. Kalau di gambar A, kaki kanan tegak, jari-jarinya ngadep ke kiblat. Tapi kalau yang kedua, jari-jarinya boleh tidak menghadap kiblat. Karena terkadang ada orang yang nggak kuat, nggak mampu karena sakit. Maka jari-jarinya ditidurkan, menghadap ke belakang kiblat, membelakangi kiblat. Ini pun boleh. Menegakkan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di antara betis kanan dan paha. Artinya apa? Tidak sampai nongol di belakang di kaki kanan. Boleh. Silakan yang mana yang boleh lakukan. Silakan kita boleh melakukan yang mana yang kita inginkan. Yang penting sesuai dengan as-sunnah. Mana dalil secara lengkapnya disebutkan? Coba kita lihat. Hadis nomor 285 langsung ke paling bawah Ibu. Hadis 285 paling bawah. Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, teruskan sampai situ, teruskan. Ya. Mulai aja dari situ biar gampang. Itu di situ sudah dikasih stabilo biru. Ya. Dari situ aja. Apabila beliau duduk di rakaat kedua. Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan kita jelaskan tadi. Sekarang yang duduk rakaat terakhir. Dan apabila duduk di rakaat yang terakhir, beliau kedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya,
Kemudian beliau duduk di atas tanah. Coba lihat, pinggulnya tuh duduk di tanah. Kalau kita lihat halaman 71, pinggulnya duduk di tanah. Maksudnya di tempat-tempat kita sholat. Sementara apa? Kaki kirinya dikedepankan. Keluar dari kaki kanan, kaki kanannya didirikan. Atau kaki kanannya boleh ditidurkan. Bukan jari menghadap kiblat, tapi membelakangi kiblat. Ini sah, ini boleh. Timbul pertanyaan. Ibu, kapan yang disebut tasyahud akhir? Kalau maghrib berarti tasyahud yang kedua, di rakaat ketiga. Kalau zuhur, asar, isya, di rakaat keempat. Di rakaat keduanya adalah tasyahud awal. Kalau subuh, ibu tasyahud awal atau akhir? Monggo silakan screen-nya ditutup. Saya ingin berdiskusi. Ibu, bapak, sholat subuh, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2. Jadi ketika 2 rakaat itu tasyahud akhir atau awal? Awal. Awal atau akhir? Akhir. Awal. Akhir. Akhir. Nah, kalau ibu sholatnya cuma 2 rakaat, bagaimana duduknya? Iftirash. Iftiras atau tawarruk? Tawaruk. Saya Ada yang jawab iftirash. iftiras, ada yang jawab tawarruk. Baik. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Satu mengatakan iftiras, satu mengatakan tawarruk. Ini tadi dalil yang ibu baca barusan tadi. Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, idza jalasa fi rakaatain, apabila duduk di rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra, duduk di kaki yang kiri, wa nasabal yumna, dan duduk menegakkan kaki yang kanan. Apabila di rakaat kedua. Sekarang saya tanya, subuh berapa rakaat? 2. Jadi apa duduknya? Iftirash. Jika kita mengambil dalil ini, iftirash. Setiap sholat yang 2 rakaat, maka tasyahudnya iftirash. Dengan mengambil dalil ini. Tapi kan dijelaskan tadi, apabila duduk di rakaat yang akhir, beliau mengedepankan kaki kirinya, duduk di atas pinggulnya, bokongnya di tanah, kaki kanannya ditegakkan. Atau kaki kanannya jarinya dikebelakangkan. Kalau tasyahud akhir, rakaat yang akhir. Ibu, kapan sholat dikatakan ada tasyahud awal dan akhir? Kalau 4 rakaat. Kalau ada tasyahud awal, kalau ada 3 rakaat atau lebih. Maghrib, zuhur, asar, isya. Sekarang kalau cuma 2 rakaat, ada nggak tasyahud awal? Enggak. Adanya apa? Akhir. Tasyahud akhir. Apa bedanya tasyahud awal dengan akhir? Kakinya. Tasyahud awal itu adalah akan melanjutkan rakaat berikutnya. Sementara tasyahud akhir mengakhiri sholat. Anda sholat subuh, berapa rakaat? 2. 2. Duduknya itu tasyahud akhir atau tasyahud awal? Akhir. Akhir. Kenapa akhir? Tidak ada lanjutan. Anda akan salam. Disinilah hasanahnya. Jika Anda memahami apabila duduk di rakaat kedua, beliau duduk di kaki kiri, menegakkan yang kanan, maka dengan pemahaman ini, setiap sholat yang 2 rakaat, duduknya iftirash. Meskipun dia tasyahud akhir. Ini pendapat Imam Nasiruddin Al-Albani. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini pendapatnya Imam Malik bin Anas. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan beberapa ulama yang lain. Tapi Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beberapa imam yang lain mengatakan, duduknya orang yang sholatnya cuma 2 rakaat, dinamakan bukan tasyahud awal. Tetap itu tasyahud akhir. Kenapa? Karena dia diselesaikan dengan salam. Apa yang membedakan tasyahud awal dan akhir? Yaitu kalau tasyahud akhir, diakhiri sholat, ditutup dengan salam. Meskipun ibu 2 rakaat, ibu mau salam atau tidak? Salam. Maka bagaimana tasyahudnya? Tawaruk. Tawaruk atau iftirash? Tawaruk. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Nah, Bapak Ibu, jika ada pendapat seperti ini, Ibu Bapak ikut yang mana? Boleh ganti-ganti, Ustaz? Ya silahkan, Ibu yakin yang mana? Bismillah.
Nggak ada masalah. Dua-dua dalilnya sama dipakai. Ya. Sama seperti kita bahas Sami Allahu liman hamidah. Yang mengatakan tegak lurus gimana, Bu? Begini kan? Ya. Yang mengatakan tulang kembali kepada tempatnya? Begini kan? Ya. Hadisnya sama, satu hadis sumbernya sama, tapi dipahami berbeda. Sama di sini. Ada yang memahami setiap rokat kedua, mau sholat 2 rokat, mau 3, mau 4, pokoknya tiap rokat kedua. Berarti iftirosh. Tapi di akhir kan di rokat apabila duduk di tasyahud akhir, berarti dia duduk untuk mengakhiri sholat. Maupun sholatnya 2 rokaat, mau 3 rokaat, mau 4 rokaat, sepanjang dia mengakhiri sholat, duduknya tawarruk. Nah, dipahami yang mana? Bismillah. Jadi ibu yakin yang mana? Saya yakin pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, pendapatnya Imam Malik bin Anas, pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani, pendapatnya Nasruddin Albani, dan Syekh Abdullah bin Bas dan yang lainnya. Monggo. Iftiros, silakan. Saya ikuti pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu apa? Beliau duduk dengan tawarruk. Silakan. Jangan ribut, Ibu. Jangan menang-menangan. Dalilnya ada. Tinggal Ibu yakin yang mana? Bismillah. Amalkan. Inilah dia. Inilah ilmu. Kita belajar dengan ilmu. Jika ada yang berbeda pendapat, sepanjang dalilnya sama, nggak boleh ribut. Masih ingat, Bu, kita membahas ketika dari Sami Allahu liman hamidah mau ke sujud? Ya. Apa dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Ada yang tangan, ada yang... Silakan, dalilnya sahih kok udah. Sepanjang ada dalil. Islam itu agama dalil. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nih loh ilmunya ada. Bismillah. Allah nanti maha tahu. Oh, kamu sudah belajar. Kamu lebih percaya ini. Sudah. Beda kalau masih ada Rasul hidup. Kita tanya, ya Rasul, kalau saya cuma 2 rakaat gimana? Aman kan? Tapi tidak ada hadis yang bertanya seperti itu dari sahabat. Hadisnya sampai kepada kita di hadis 285 dari Abu Humaid As-Sa'idi cuma menceritakan secara keseluruhan. Jika duduk di rakaat kedua, maka duduknya adalah iftiras. Jika duduk di tasyahud yang akhir, maka duduknya adalah tawarruk. Tapi tidak pernah diceritakan Rasul kalau sholatnya cuma 2 rakaat duduknya apa? Nggak ada tuh. Disinilah adanya perbedaan ulama. Nggak apa-apa Ibu, jangan ribut, Bapak jangan ribut. Yakin yang mana? Sami'na wa atona, amalkan. Ustadz, suatu ketika saya iftiros, suatu ketika saya tawarruk. Saya meyakini dua-duanya sah. Bismillah, halal. Sebagaimana suatu ketika Sami Allahu liman hamidah. Suatu ketika Sami Allahu liman hamidah. Halal, wong hadisnya juga sahih. Suatu ketika saya lutut dulu. Suatu ketika saya tangan dulu. Bismillah, halal. Sepanjang Anda meyakini hadis itu sahih, cara pemahamannya yang berbeda, maka kedua pemahaman itu benar sepanjang dengan dalil yang sah. Sampai sini paham Ibu, Bapak? Semoga tidak menjadi pertentangan. Baik, saya rasa cukup paham. Cara duduknya. Sekarang kita lanjutkan. Dari cara duduk kita lanjutkan. Tentang tasyahudnya, Ibu. Bagaimana cara duduknya tadi sudah jelas. Lalu bagaimana? Kan bukan cuma duduk. Gerakan tangannya, di mana diletakkannya, dan seterusnya, sampai dengan salam. Silakan kita lihat halaman berikutnya, halaman 72. Sunnah lainnya dalam tasyahud akhir adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, yaitu tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, dengan meluruskan jari jemari yang dirapatkan. Jari jemari yang dirapat. Kemudian 2, mengacungkan telunjuk dengan tangan kanan saat memulai tasyahud dari awal sampai selesai. Dari awal sampai selesai. Dan mengarahkan pandangan ke jari telunjuk. Ini sunahnya. 3, menengok ke kanan dan ke kiri ketika salam. Kita lihat dalilnya. Ibu, Bapak, di saat tasyahud, baik awal maupun akhir, maka tangan sudah diletakkan di atas paha, dalam hadis lain nanti diletakkan di atas lutut, di atas paha, di atas lutut sebetulnya sama. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Silakan Ibu buka hadis nomor 334. Bulughul Maram, afwan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Oh, sepertinya itu bacaannya ya Bu ya. Itu bacaan tahiyatnya. Maaf, Baik. gerakannya 33.
333. Dari Dari Abdullah bin Umar, Umar. dari Ibnu Umar radhiyallahu an, rahimahul apa nih? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya sambil membuat lipatan 53 memakai jari-jarinya dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Sedangkan dalam riwayat Muslim yang lain, beliau menggenggam seluruh jari jemarinya dan berisyarat dengan jarinya yang berada dekat dengan ibu jari. Baik, coba perhatikan tadi di kitab ini. Meletakkan kedua tangan di atas paha. Sementara di hadis ini bagaimana tadi? Coba Ibu baca kembali. Di mana diletakkan tangan? Di atas lutut kirinya dan lutut. Beda nggak paha dengan lutut? Beda, Ustaz. Agak Beda. Gimana bedanya? Lutut agak jauh. Ibu, coba kalau ibu dalam keadaan, maaf, duduk selonjor, orang Jawa bilang. Gimana duduk selonjor? Duduk kakinya diluruskan ke depan. Beda nggak meletakkan tangan di atas lutut dengan di atas paha? Beda, Ustaz. Di mana bedanya? Kalau di atas lutut, pasti berada di atas lutut, betul-betul. Ya. Betul begitu, Bu? Ya. Kalau di atas paha, berarti naik sedikit. Ya. Sekarang ibu sedang duduk tasyahud. Gimana cara ibu letakkan di atas lutut? Gak mungkin ibu neken di lutut. Pasti di atasnya lutut. Berarti sesungguhnya tangan di atas apa? Paha. Maka cara menerjemahkan hadis ini ada. Sekarang ibu lihat, ibu buka dulu gambar yang di halaman 72. Tolong buka dulu. Kira-kira di gambar ini meletakkan tangannya di mana? Di paha atau di lutut? Di paha atau di lutut? Coba perhatikan baik-baik gambarnya. Di paha atau di lutut? Lutut, Ustaz. Gambar yang A di atas. Di lutut kan? Kenapa Ibu katakan lutut? Sebab tangannya itu berada di depannya lutut. Betul begitu? Maka perhatikan tadi hadis dari Abdullah bin Umar. Kana idza qa'ada litasyahhudi, apabila beliau duduk dalam tasyahud, wa du'ayatahul yusra ala rukbataihil yusra, meletakkan kedua tangannya di lututnya, tangan kirinya di lututnya yang kiri, di lututnya di situ disebutkan. Wal yumna alal yumna, tangan kanannya juga meletakkan di lutut yang kanan. Kata-kata ala tidak selalu berada di atas. Berarti bisa dikatakan ala di depan, di hadapan, nempel. Contoh, kalau saya lagi tidur, ini lutut, kaki saya selonjor, saya letakkan ini apa namanya? Ala rukbatai, di atas lututnya. Sekarang ketika saya duduk, lutut saya ngadep ke depan. Kalau saya meletakkan tangan di atas lutut, bagaimana? Berarti di atas ini. Lututnya tetap ngadep ke depan. Tapi kalau begitu, di lutut, bukan di atas. Maka kata-kata ala itu bisa berarti di atas, diletakkan di atasnya, atau di atas dalam arti kata menempel. Contoh, maaf. Saya letakkan tangan saya di mana? Pipi. Di pipi atau di atas pipi? Di pipi. Di pipi. Kalau saya lagi tidur, saya letakkan apa? Di atas pipi. Nah, saat Anda lututnya sedang selonjor begini, letakkan di atas, ala bisa hati di atas. Kalau lututnya sedang ngadap ke depan sana, lutut tempel, bisa ada di atas. Atau ininya di paha. Di mana bedanya? Kalau di lutut, begini tangannya tuh. Jadi tangan kiri, gini. Kalau di atas, nih. Lututnya ke depan tetap kelihatan, jari ini di atas paha, di atasnya lutut. Ala, bisa. Atau begini, ala, bisa. Jadi ini ada kans untuk berbeda kembali.
Yang meletakkannya di atas lutut begini halal, sah. Yang meletakkannya di atas lutut tapi sesungguhnya di atas paha begini, sah. Karena kala kata ala rukbatayhi bisa berarti di atas dengan makna di atas betul-betul, bisa dikatakan menempel. Sama seperti ini saya megang pipi. Sama seperti saya ala jambi, saya megang di atas dahi. Ala di sini nggak bisa diterjemahkan di atas baik, tapi di dahi. Tapi kalau begini, ala jambin, di atas dahi. Maaf, ini perlu dijelaskan biar kita enggak. Memang kayaknya ribet amat ya, rumit. Enggak, sebetulnya inilah Islam. Karena kita enggak berjumpa dengan Rasul, yang ketemu dengan kita hadis, kita bisa membayangkan, makanya di situ ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan di atas paha, ya berarti begini lurus. Ininya ngadep ke kiblat. Ini lutut ke depan, ini paha, begini. Kalau yang mengatakan ala rukbatahi, begini. Nah, silakan, dua-duanya sah. Jangan dipertengkarkan. Ini maksud saya. Paham sampai sini, Ibu? Baik. Kemudian, yang kanan juga begitu. Ini paha kanan. Ini tak ke paha kanan, kaki kanan. Begini, boleh. Atau begini. Hanya di dalam tasyahud, sejak pertama Allahu Akbar duduk, si tangan ini sudah menggenggam lipatan 53. Ibu tahu menggenggam lipatan 53. Menggenggam seluruh jari-jarinya rapat, ketemu ibu jari dengan telunjuk ketemu, tapi telunjuk dilepas. Maka ibu jari nempel di jari tengah. Nah, itu yang di bagian hadis. Jari tengah nempel dengan jari yang berdekatan dengan ibu jari, dengan jari telunjuk. Nah, ini. Maka dikatakan genggaman 53 karena bukan mengepal. Maaf, bukan ngepal begini, Bu. Nih, ninju, bukan. Tapi begini. Nah, lihat. Maaf, ada lubang di sini. Lihat, ada lubang. Nah, ini dia. Jari-jari dirapatkan begini, ketemu. Lalu yang telunjuk dilepas. Jadi ibu jari nempel ke jari tengah. Nah, inilah yang dimaksud genggaman 53. Coba, Ibu terjemahannya tolong baca lagi. Yang nomor hadis 333. Tadi setelah meletakkan tangan kiri di atas pahanya yang kiri atau lututnya yang kiri, tangan kanan di atas pahanya yang kanan atau lututnya yang kanan, kemudian di situ apa? Wa aqada salasatan wa khamsin. Apa terjemahannya? Sambil membuat lipatan 53 memakai jari-jarinya. Baik, gimana caranya lipatan 53? Coba kembali Ibu, tutup skrinnya, lihat jari saya. Ini lipatan 53. Semua jari dikumpulkan, lalu diketemukan ibu jari dengan jari telunjuk, lalu jari telunjuk dilepas, dibuka. Set. Nah, inilah lipatan 53. Maka jari ibu jari ketemunya akhirnya dengan jari tengah. Itu yang paling bawah. Wa qabadha asabi'ahu kemana? Kulluha wa asyara billati salitin ibham. Mengisyaratkan dengan jari yang dekat dengan ibu jari. Jadi begini, set, gerak, isyarat. Kenapa dikatakan menggenggam 53? Karena ini, Bu, maaf. Ini angka berapa ini? 50. Buletan ini angka berapa, Bu? 5. Angka berapa, Pak? Angka berapa? 5. 5 apa 0? No. 5 dalam angka bahasa Arab. Ya. Dalam angka Arab 5, betul? Bulat itu kan angka 5. Ya. Sekarang Ibu lihat. Ini nih. 1, 2, 3. Angka berapa? 3. Kalau saya genggam seperti ini, angka berapa ini? Angka 3. Jadi yang dimaksud lipatan 53 adalah semua jari dikepal, dilipat, dirapatkan, kemudian jari tengah diketemukan dengan jari jempol, lalu jari telunjuk dibuka. Sejak awal. Sujud nih saya. Allahu Akbar. Sudah dari awal. Bukan begini. Bukan. Tapi dibuka. Dari awal. Dan wa asyara. Berisyarat. Apa yang namanya isyarat? Bisa dengan gerakan.
Kapan gerakan? Yang penting isyarat. Gerakan terus-menerus, silahkan. Gerakan sejenak silahkan. Ustadz, boleh nggak bergerak dengan isyarat? Cuman menunjuk. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Pak? Ada nggak dalilnya? Di hadis 333 tadi, Bulughul Maram, asyara, berisyarat. Jari yang lebih dekat ke ibu jari, berarti dekat jari ini. Sekarang Ibu lihat di Sahih Muslim, nomor hadis 536. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu an dari bapaknya, katanya, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk dalam sholat, diletakkannya kakinya yang kiri antara paha dan betis, serta menegakkan tumit kanan, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri, meletakkan tangan kanan di paha kanan, dan menunjuk dengan telunjuk. Boleh nggak cuma menunjuk? Boleh, Ustaz. Kita perkuat satu dalil lagi, 537. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu an dari bapaknya, katanya, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk mendoa atau tasyahud dalam sholat, diletakkannya tangan kanan atas paha kanan, tangan kiri atas paha kiri. Beliau menunjuk dengan telunjuk, menegakkan ibu jari di jari tengah, serta meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut. Ibu, inilah yang membuat perbedaan. Sahabat melihat itu konotasinya beda. Kalau kata Abdullah bin Umar, tangan kiri di atas lutut. Kata sahabat lain di sini Amir bin Zaid mengatakan apa? Amir bin Abdullah mengatakan apa? Di atas paha. Yang kanan di atas paha. Sebetulnya sama aja tadi. Maka mau begini boleh, mau begini boleh. Sudahlah, jangan dipertentangkan. Jadi di atas paha boleh, di atas lutut boleh, terserah Anda. Yang penting tadi, membuat genggaman 53, menunjuk dengan telunjuk. Cuma nunjuk boleh. Berisyarat dengan jari telunjuk halal. Dua-duanya bagus. Mana yang paling dikatakan? Imam Nasiruddin Al-Albani mengatakan yang terbaik adalah isyarah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang terbaik isyarah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang terbaik isyarah. Imam Syafi'i mengatakan cukup dengan menunjuk. Tapi kapan mulai menunjuk? Bukan maaf, kebanyakan gimana? Allahu Akbar dari sujud, letak tangan di atas paha kanan, paha kiri, dan begitu at-tahiyatu lillah wa sallam, begitu asyhadu alla ilaha illallah baru. Nah, ini yang tidak benar. Sejak awal duduk tasyahud, letakkan kaki kiri di atas paha kiri atau di lutut kiri, letakkan tangan kanan di atas paha kanan atau lutut kanan, langsung menggenggam dengan melipat jari-jarinya dan menunjuk dengan telunjuknya, jari tengah dengan jari ibu jari dipertemukan dan berisyarat dari awal. Cuman perbedaannya ada yang isyarat, ada yang cuman menunjuk. Silahkan ikuti yang mana. Jadi yang tidak sesuai dengan dalil adalah baru asyhadu alla ilaha illallah, baru mulai nunjuk. Padahal dalilnya sejak awal. Semoga bisa dipahami. Setelah itu semua selesai, salam. Bagaimana ucapan salam? Silahkan Ibu buka hadis Bulughul Maram 340. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan salam ke sebelah kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mengucapkan salam ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara pertama. Ucapan itu diucapkan komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Sampai kelihatan pipinya oleh jamaah kita yang di belakang. Bukan cuma begini. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Wa'il bin Hujr. yakni menengok ke kanan sempurna, ke kiri sempurna,
Dua-duanya dilakukan. Bukan ke kanan wajib, ke kiri sunnah. Ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri cuma assalamualaikum. Tidak. Diucapkan dua-duanya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Pertama. Kedua, Ibu lihat 538 Sahih Muslim. Dari Abu Ma'mar radhiyallahu an katanya, seorang amir di Mekah menyudahi sholat dengan 2 kali salam. Maka bertanya Abdullah, dari mana Anda peroleh cara begitu? Kata Al-Hakam di dalam hadisnya, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Inilah perbuatan Rasul. Bagaimana gerakan salamnya? Jangan cuma sekedar nengok. Lihat ke nomor 539. Dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu an, dari bapaknya, katanya, aku melihat Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri, sehingga terlihat olehku putih pipinya. Jadi jamaah yang di belakang itu bisa lihat. Betul-betul lihat. Dan tumak ninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Kemudian, apa yang terjadi ketika mengucapkannya? Tadi kan komplit. Boleh nggak cuman assalamualaikum warahmatullahi? Boleh. Boleh. Tapi Anda tidak komplit mendoakannya. Kalau wabarakatuh, tiga-tiganya komplit. Mana yang terbaik? Tentu yang komplit. Bacanya cuma warahmatullah saja. Boleh, karena dalilnya ada. Kedua, di saat kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, gimana posisi tangan kita? Tetap. Tetap atau dibuka begini? Tetap. Ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu boleh nggak begini? Boleh nggak? Assalamualaikum. Enggak. Ada nggak yang begitu? Ada. Coba lihat 384-nya. 384. 84. Apa? Sahih Muslim maksud saya apa? Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an katanya, kami pernah menyudahi sholat kami ketika sholat bersama-sama Rasulullah SAW dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah sambil memberi isyarat dengan tangan kanan dan dengan tangan ke kanan dan ke kiri. Maka bersabda Rasulullah SAW, mengapa Anda memberi isyarat dengan tangan ketika mengucapkan salam seperti ekor kuda binal? Sesungguhnya sudah cukup kalau Anda letakkan tangan Anda di atas paha, lalu Anda ucapkan salam kepada saudara Anda yang di kanan dan kiri Anda. Cukup. Nih. Innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira dan seterusnya. Sudah sampai selesai. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai warahmatullah saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tetap. Assalamualaikum. Gak usah, tetap letakkan di sana. Gak ada gerakan apapun. Inilah yang sesuai dengan dalil. Inilah cara sholatnya Rasulullah. Subhanallah, Bapak Ibu. Insya Allah, jika kita sholat, gerakan kita, bacaan kita, ngikutin Rasul, tenang hati ini. Orang berbuat kayak apa, sholat kayak apa, terserah Anda. Yang penting saya sudah tahu dalilnya. Subhanallah. Bukankah betapa banyak ragam orang sholat, gerakan, dan seterusnya? Beda-beda caranya. Jika kita merujuk kepada satu dalil, insya Allah sama. Kalau tak ada perbedaan tadi, dengan dalil. Berbeda, tapi tetap dengan dalil. Tidak perbedaan yang pokok. Itu tadi, mau di atas lutut, mau di atas paha, serah. Mau iftiros atau tawaruk ketika tasyahud akhir, silahkan. Tapi tata caranya pasti sama. Beda di tawaruk atau iftirosnya. Mau lutut dulu, mau tangan dulu, silahkan. Mau sami Allahu liman hamidah begini, mau begini, terserah. Semua dalilnya ada. Tapi semua gerakannya insya Allah sama. Karena dengan dalil yang sama.
Tapi kita bisa lihat orang-orang sholat kadang-kadang tanpa ilmu sholat. Maaf, banyak umat Islam belajar sholat hanya modal zaman dahulu. Dari kecil gurunya ngajarin, sampai tua nggak pernah belajar sholat lagi. Padahal yang pertama kali dihisab apa itu? As-sholat. Jika sholatnya sempurna, sempurna insya Allah yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dengan demikian kita sudah menyudahi tentang bacaan sholat sampai dengan salam. Kita sudah selesai. Di sini sudah ada penjelasannya, sepertinya sudah kita sama-sama jelaskan. Insya Allah nanti kita masuk pada bab berikutnya di halaman 76. Sunnah-sunnah setelah sholat fardu. Insya Allah. Demikian saudaraku seiman, para jamaah sekalian dari Hasanah Nurul Iman yang semoga dirahmati Allah. Semoga apa yang kita sama-sama uraikan membawa manfaat dan hikmah, menambah keyakinan kita, menambah wawasan kita, dan yang paling utama, meningkatkan iman dan takwa kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan kami kembalikan kepada admin. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang... Oh, ada tanya jawab. Ada Bu. Silakan. Ustadz, terima kasih jazakallahu khair Ustadz atas kajiannya hari ini. Tapi boleh saya minta diulang lagi Ustadz yang tadi tunjuk tangannya itu, kalau yang salah itu yang dari awal gerakan Ustadz. Saya seakan-akan saya ngadap kiblat ke sana. Nah, saya sedang sholat nih. Ya. Saya lagi sujud. Ya. Allahu Akbar. Langsung tasyahud. Langsung buat. Ya. Ini saya letakkan di atas kiri, yang ini saya letakkan di atas paha kanan, langsung. Adapun ini gerakan, mau bergerak isyarat silakan, mau hanya menunjuk silakan. Kedua-dua dalilnya sahih. Hanya ulama sebagian ada yang mengatakan bergerak lebih baik. Imam Syafi'i mengatakan cukup menunjuk, nggak perlu dengan isyarat. Dalilnya dua-duanya sahih. Ingat, hadisnya sahih. Maka seperti itu. Yang tidak benar adalah dari awal Allahu Akbar. Begini dulu. Begitu at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini yang tidak benar. Kemudian apa? Saat tasawuf awal cuman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga tidak benar. Yang benar adalah dari awal sampai akhir sampai innaka hamidum majid, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Dan apabila isyarat bergerak sepanjang tasyahud silahkan, terkadang bergerak, terkadang diam silahkan, hanya diam nunjuk saja sepanjang tasyahud silahkan. Silakan yang lain. Jadi bukan bergerak pada saat itu aja ya, pada saat asyhadu alla itu ya? Tidak. Boleh gerak. Oh. Bergerak samanya. Tapi kalau ada yang asyhadu an la ilaha illallah, geraknya di sana ya silakan. Tapi menunjuknya, menggenggam 5-3-nya dari awal. Jadi dari awal sudah menunjuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kalimat-kalimat Allah mengisyaratkan, menandakan esa ahad, silakan. Tapi mau dari awal begini terus silakan. Yang penting jangan terlalu mendemonstrasi. Putar-putar kadang-kadang nggak usah. Sudahlah, sekedar isyarat aja. Mau cepat-cepat boleh, tapi continue jangan. Kayak main-main nanti orang lihat. Kadang-kadang anak kecil malah ngeliatin kan. Oh begitu mainnya. Jadi intinya jangan berlebih-lebihan. Isyarah silakan, tidak ditentukan kayak apa, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Demikian wallahu a'lam. Silakan dilanjutkan oleh Ustazah Nafila. Tafadholi Ustazah. Baik. Insya Allah kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saat sujud mukena jatuh menutupi hidung dan dahi sehingga tidak langsung menyentuh sajadah. Apakah harus diulang salatnya? Telapak tangan pun tertutup kain mukena. Baik. Kira-kira dengan penjelasan tadi bagaimana Ukhti? Mukenah yang ada nutupi kita sholat, mukenah ini kemudian menutupi dahi kita, itu sengaja atau tidak? Itu karena kemarin salah apa? Iya salah itu. Tidak ada masalah. Kenapa? Memang seperti itu. Nggak mungkin seorang wanita yang pakai mukena, sebetulnya pakaian jilbab itu kan sudah mukena.
menutup rapat. Saat Anda sujud, pasti secara tidak langsung, secara tidak sengaja tergelar di depan sujud kita. Sehingga saat sujud kita nggak langsung terhalang mukena. Apakah itu sengaja menghalangi? Tidak. Bedakan tadi, kalau diikat begini nih, ya, namanya. Itu sudah sengaja. Sepanjang itu tidak dengan sengaja, tidak masalah. Tapi Ustaz, karpet memang itu alas sujud kita. Dari awal sudah dipersiapkan. Mau karpet mau enggak, sama. Yang enggak boleh adalah, maaf, saat saya sholat nih, saya bawa sapu tangan, misalkan di sapu tangan. Sudah, biasanya sapu tangan saya kantongin. Begitu saya mau sujud, saya ambil sapu tangan, langsung saya gelar. Nah, itu sengaja menghalangi. Dari awal dia tidak punya niat seperti itu. Kalau dari awal ini sajadah kecil sudah saya letakkan di tempat sujud, ya sudah. Tidak menggerakkan apapun. Dari awal ini berfungsi sebagai apa? Sajadah. Contohnya sekarang ketika COVID, kan tiap-tiap orang pada bawa masing-masing. Ada sajadah kecil yang diletakkan hanya pas di wajah kita, ada yang kecil agak sedikit panjang. Intinya kalau itu dilakukan dari awal nggak masalah. Coba sajadah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu tebel atau tebel banget? Subhanallah, mungkin hampir 2 cm itu tebelnya. Empuknya luar biasa. Nggak masalah, sudah dipersiapkan dari awal. Demikian Ibu. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah boleh jika tasyahud akhir saat tangan kanan mulai menunjuk tapi tunjuknya ke bawah, setelah syahadat telunjuknya ditegakkan? Jazakumullah Boleh khairan. saja. Yang penting dari awal menunjuk. Kadang-kadang ada yang agak ke bawah begini, tapi begitu asyhadu alla ilaha illallah baru tegak begini. Ya silakan saja. Yang penting sudah membuat genggaman 5-3. Ada yang memang begitu dari awal. Nunjuk seakan-akan tidak berisyarat. Begitu sudah selesai, baru gerak begini setelah. Tapi kalau merujuk kepada dalil yang sahih bagaimana? Menunjuk dari awal. Itu yang paling tepat. Jadi sudah begini. Adapun tidak dengan isyarat, nggak apa-apa. Mau dengan isyarat, saat asyhadu alla ilaha illallah, lafaz-lafaz Allah beri bergerak isyarat, silahkan. Tapi dari awal sudah menunjuk. Itu yang paling tepat. Karena dalilnya seperti itu. Tapi mungkin ada orang menunjuk yang memang serius, betul-betul maaf tegak begini, ada yang kayak gini nunjuknya. Ya, itu hanya sekedar perbedaan, persepsi dalam menunjuk. Nggak usah terlalu dipermasalahkan yang seperti itu. Tapi kalau betul-betul mengikuti dalil, menunjuk itu jelas-jelas menunjuk. Seperti ini menunjuk. Kalau begini bukan menunjuk. Gini baru dia menunjuk. Demikian Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ahsanullah ilaikum, mohon izin bertanya Ustaz, apakah ada panduannya bagi orang sholat duduk di kursi dan sujudnya ke atas kursi yang diletakkan di depannya, diberikan sajadah? Apakah ini benar Tidak adanya benar. Ustaz? Jazakallahu khairan. Anda sholat sambil duduk tidak begitu caranya. Anda sholat sambil duduk tidak begitu caranya. Contoh, ketika Anda sholat sambil duduk, nggak usah diletakkan ada kursi, ada meja supaya bisa sujud di sini. Nggak usah. Sujud Anda sudah, apa istilahnya, ngambang. Contoh, saya sambil duduk begini nih. Allahu Akbar. Saat ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujudnya lebih tunduk lagi. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Inilah yang harusnya kita lakukan. Andai kita nggak mampu sujud di atas bumi karena sakit, udzur dan yang lain, nggak usah kita letakkan sengaja ada kursi di depannya, kemudian diletakkan sajadah, lalu supaya biar sujud. Nggak perlu. Rasul pernah marah ketika ada orang sakit, sambil duduk sholat, kemudian apa? Diletakkan bantal di depannya supaya seakan-akan pada saat sujud bisa nempel di bumi, di bantal itu, diambil, dibuang oleh Rasulullah. Coba lihat hadisnya. Nomor 348. Nanti kemudian 349-nya. Bulughul Maram, Ustaz. Bulughul Maram, afwan. Dari Malik bin Al-Huwaris radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Rasul sholat
kadang berdiri, kadang duduk, kan sahabat melihat. Maka kalau kita mampu berdiri, berdiri. Nggak mampu ya duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Berlaku hadis berikutnya, 349. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Salatlah kamu sambil berdiri, apabila tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Apabila tidak mampu, maka salatlah sambil berbaring miring ke lambung kanan. Dan apabila tidak mampu, maka salatlah dengan memakai isyarat." Sholat dengan isyarat. Kalau sudah nggak mampu lagi, yang penting ada sholat. Sepanjang ini masih ada akalnya. Bagaimana kalau sholatnya sambil duduk? Silahkan Ibu berikutnya, nomor 50-nya. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan orang yang sakit dan ia sholat di atas bantal. Maka beliau pun melempar bantal itu dan bersabda, "Sholatlah di atas tanah bila kamu sanggup. Apabila tidak sanggup, maka berisyaratlah dengan suatu isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu." Itu aja. Jadi kasusnya seorang sahabat yang sedang sakit itu sholat. Dan dia tidak mampu sujud dengan sempurna. Karena anggota sujud kan harus diletakkan di tanah, di bumi. Supaya bisa diletakkan di bumi, ditaruhlah bantal di depannya. Lalu dia sujud, nempel. Diambil oleh Rasul, dibuang. Sholat semampu kamu. Kalau kamu nggak mampu sujud dengan sempurna, isyarat sujud. Kan ini isyarat sujud. Yang penting gerakan sujud lebih rendah dari ruku. Maka kalau saya sholat sambil duduk, Allahu Akbar ruku, segini aja cukup. Samiallahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah lagi. Jangan sejajar. Anggota sujud. Nah ternyata saya nggak bisa nempel. Udah, jangan ditaruh kursi di depan, meja di depan, ada sajadah supaya nongol. Nggak pernah ada contoh seperti itu. Jadi jangan dipersulit. Demikian, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada saat sujud, seringkali perut saya yang agak gemuk menempel pada paha. Bagaimana itu Ustaz? Jazakumullah khairan. Qadarullah. Bagaimana lagi? Terlalu panjang begitu juga nggak enak. Pasti apalagi kalau maaf laki-laki berjamaah, pasti ganggu saf di depannya. Akan mengganggu kiri kanan kita. Ya sudah, qadarullah nempel, ya nempel. Karena kita tidak mampu lagi keadaan. Tapi andai kita sholatnya sendiri, kadang harus dijauhkan biar nggak nempel. Bismillah. Ternyata tetap nempel juga Ustaz, karena terlalu gemuk. Bismillah. Semoga Allah memaafkan. Ini darurat. Jadi yang kita uraikan dengan detail dari pertemuan yang lalu sampai hari ini tentang gerakan-gerakan itu jika normal tidak terhalang dengan apapun. Tubuh normal, nggak sakit, nggak kegemukan dan seterusnya, lakukan. Tapi ternyata ada masalah seperti terlalu gemuk dan seterusnya, nempel pinggangnya, bahkan nempel ke paha, pahanya juga nempel, hampir nempel ke betis. Ini sudah menjadi, inilah kemampuan kita. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Afwan Ustaz. Assalamualaikum. Kalau saya tidak sempat lagi berdoa, mengangkat tangan setelah sholat tahajud, tapi saya sudah cukup berdoanya di waktu sujud terakhir dan sebelum salam. Manakah yang lebih sahih doa saya di dalam sholat atau berdoa setelah salam? Karena sudah keburu azan subuh. Terkadang waktunya nggak cukup. Cukup dalam sholat, itu sudah mewakili. Insya Allah sudah cukup. Sudah kita bahas ketika bahas doa antara dua sujud. Yang Rabbi fili warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini sudah mencakup dunia dan akhirat. Sudah cukup. Tapi andai waktunya masih luang, kenapa kita tidak doa lagi dengan bahasa kita yang kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi tadi kan permasalahannya sudah masuk waktu subuh. Kalau saya harus berdoa lagi, nanti saya ketinggalan subuhnya ke masjid. Cukup di dalam sujud Anda, cukup di dalam sholat Anda, sudah mewakili. Jika waktu masih luang, silakan Anda berdoa dengan apa yang Anda inginkan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan ya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, kalau sholat duduk, sujud kening tidak menyentuh sajadah,
Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah dijelaskan tadi, tidak ada masalah karena sambil duduk. Bahkan apabila ada orang nggak mampu duduk, mampunya berdiri. Saya praktekkan misal. Saya sholat sambil berdiri, tapi nggak mampu ruku, nggak mampu sujud. Allahu Akbar. Pada saat ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pada saat sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Jadi sepanjang sholat sambil berdiri, nggak masalah. Halal. Nggak ada masalah seperti itu. Qadarullah saya ke masjid, nggak bawa tempat duduk, nggak ada tempat duduk. Sehingga saya mau sholat sambil duduk, nggak bisa, nggak ada tempat duduknya. Maka sholatnya sambil berdiri. Rukunya berdiri, sujudnya berdiri, ini boro-boro nempel. Sama ketika saya sholatnya sambil duduk begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Yang penting gerakan sujud lebih rendah daripada ruku dan tidak nempel di tempat sujud, tidak masalah. Sudah dijelaskan tadi dalilnya. Allah a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Afwan Ustaz, kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada yang melewati kita dan ini sering terjadi di masjid, bagaimana Ustaz? Apakah itu dosa? Jazakumullah khair. Orang-orang yang melewati orang yang sedang sholat, sesungguhnya kalau dia tahu dosanya, mending dia menunggu dan menunggu. Cuman inilah kadang-kadang orang-orang tidak menyadari itu. Makanya kewajiban orang yang lagi sholat, supaya tidak dilanggar, wajib dia memasang sutroh. Apa itu sutroh? Sesuatu yang menghalangi kita dengan orang lewat yang diletakkan di depan kita. Berapa kira-kira tingginya sutroh? Kira-kira seperti pegangannya pelana ketika orang mau mengangkat. Jadi berapa kira-kira? Ya 10 cm, 20 cm. Atau ada anak kunci kita, silakan letakkan di tempatnya. Maka orang yang sudah meletakkan sutroh di depannya, tidak boleh dilewati di dalam batas sutroh. Kecuali ini sutroh, ini saya, boleh di sini. Tapi Ustaz, banyak banget orang seperti itu. Karena orang itu tidak tahu resiko orang yang melewati orang sedang sholat. Kecuali, mohon maaf, coba di Masjidil Haram. Kadang-kadang kita sudah nyari tempat, tapi ada orang yang nggak punya tempat lain kecuali lewat. Semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi apabila ada orang sembarangan lewat, padahal dia jelas sudah ada orang sholat di depannya, lalu dia lewat. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya diwajibkan orang-orang yang sedang sholat hendaklah meletakkan sutroh di depannya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lewat tahu bahwa dia sedang sholat. Kalau dia tidak masang sutroh, dia yang salah. Dia yang sholat nggak masang sutroh salah, yang melewati orang sholat nggak ada sutroh salah. Dua-duanya dosa. Coba Ibu lihat Bulughul Maram tentang sutroh, hadis nomor 242. 242. Dari Abu Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka ia lebih baik berdiri selama 40 tahun daripada harus lewat di depannya. Subhanallah. Ini luar biasa ancamannya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Tapi mana mungkin ada orang sholat 40 tahun. Maksudnya di sini dosanya besar sekali melewati orang yang sedang sholat. Sebab orang sholat itu adalah sedang menghadap Allah. Maka supaya orang-orang tidak gampang lewati, diperintah oleh Rasul hadis 244-nya. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salah seorang di antara kalian memakai sutroh atau tirai ketika sholat, meski hanya dengan anak panah. Seperti itulah seharusnya. Nah, kalau orang itu lewatnya di belakangnya sutroh, maka tidak mengapa.
Tapi kalau lewatnya di dalam sutroh, itu yang tidak boleh. Maka sampai-sampai di dalam orang yang semu dan sholat, ketika dia sudah memasang sutroh, ada saja orang mau lewat dan maksa, sampai boleh lagi sholat, kita jorokin dia. Kita halangi dia. Maksa, kita tolak dia. Begitu dalam Islam sampai diperbolehkan. Ibu lihat hadis berikutnya, 248. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat dengan menghadap ke arah sesuatu yang menghalanginya dari manusia, yakni sutroh, lalu ada seseorang yang hendak lewat di depannya, maka cegahlah. Apabila ia enggan, maka perangilah, karena ia tidak lain adalah syaitan. Maksudnya orang itu nggak paham kalau dia sedang menghadap Allah. Setan, kata Rasulullah. Maka orang-orang yang paham betul dengan tata tertib sholat tentang sutroh, nggak mungkin akan melanggar orang yang sedang sholat. Dimanapun berada, termasuk Bapak Ibu, jika Anda sedang umroh, berada di tanah suci Mekah sana, hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan ikut-ikutan orang yang berjalan seenaknya. Berjalanlah di luar sutroh. Berhati-hatilah. Ini dosanya besar sekali. Jangan kita melanggar. Kecuali darurat. Udah apa lagi? Contoh, ada orang yang nggak tahu diri. Selesai sholat, selesai tawaf, kan selesai tawaf ada sholat di Maqam Ibrahim. Kadang-kadang ada orang memaksakan diri, ini tempat tawaf, tetap aja dia pengen depan. Akhirnya dia dilewati, bukan salah yang ini. Karena orang yang sedang tawaf, tentu saja wilayahnya dia tawaf. Yang salah adalah orang yang memaksa sholat di depannya. Makanya, alhamdulillah terkadang sekarang pemerintah Arab Saudi sudah memblokir tuh. Dikasih semacam polis lain begitu garis, atau kadang-kadang di buffer, di mana di sini sholat Maqam Ibrahim. Maka ada orang yang kemudian ke depannya ternyata banyak orang lewat, dia nggak salah yang sedang tawaf. Yang sholat itu yang salah. Karena dia sudah ditempatkan, sudah disediakan tempat khusus, ternyata dia. Nah, kalau sudah ada tempat khusus, ibu jangan main motong, jangan main orang lagi sholat dilewati. Jangan, hati-hati. Karena ini resikonya. Apabila Anda tahu betapa besar dosanya melewati orang yang sedang sholat, niscaya akan menunggu meskipun tadi 40 tahun. Artinya apa? Mendingan nunggulah sampai dia selesai sujud, sampai selesai sholat baru kita lewatin. Kira-kira begitu Ibu. Wallahualam. Ini adalah bagi kita peringatan. Jangan melewati orang yang sedang sholat. Kecuali dengan darurat yang darurat luar biasa. Yang tidak mungkin tidak. Seperti ada orang lagi berjamaah. Kemudian apa? Dia pengen buang angin, ketut, dan dia pengen buang air. Sementara dia di saf nomor 3, masih ada 2 saf di belakang. Kalau saya nggak ngeliatin sholat, aduh ini sakit. Ada terpaksa sudah melewati saf. Tapi tidak boleh sepanjang saf dilewati secara lurus. Ada yang kelewatan sedikit, semoga dimaafkan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan ya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kalau saya tidak sempat lagi, pertanyaannya adalah, Afwan Ustadz, saya setiap mau sholat selalu membaca niat usolli fardu subhi dan seterusnya. Setiap akan melakukan sholat selalu membaca niat. Tapi ada sebagian orang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membaca niat sholat. Jadi jangan mengada-ngada dan menambah-nambah. Mana yang benar Pak Ustadz? Terima kasih. Betul, jangan mengada-ada, jangan menambah-nambah. Nggak pernah ada ucapan itu dari Rasul. Kalau ada dari Rasul, kita pakai. Kalau nggak ada, ya jangan dong. Kalau nggak pernah dicontohkan Rasul, berarti dilarang, nggak diperbuat. Tinggalkan. Yang diperintah, kerjakan. Meskipun hanya sekedar usolli. Silakan buka Bulughul Maram, agak panjang hadisnya Ibu, bagian awal saja. Nomor hadis 279. Bagian awal saja dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau akan berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu kalian. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian baca sampai sini Ibu. Ada nggak baca niat usolli? Kalau ada, pasti dijelaskan di situ. Rasulullah ini yang merintahkan, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu summa istaqbilal qiblah fakabbir.
Sempurnakan wudhu, sempurna persiapkan tempat sholat kita, lalu Anda tegak berdiri menghadap kiblat, Allahu Akbar. Itu dia. Di mana niatnya? An-niyatu asyaddu minal qaul. Niatmu ada dalam hatimu. Anda wudhu, Anda berdiri menghadap kiblat, pasti mau sholat. Anda waktu subuh, pasti mau sholat subuh. Anda sholat mau duhur, waktu duhur, pasti sholat duhur. Mungkin nggak Anda sholat waktu subuh kemudian mau sholat duhur? Mungkin nggak waktu duhur kemudian Anda mau sholat asar? Ya tidak mungkin. Orang yang sholatnya tertib pasti berurutan. Tapi sholat sunnah gimana Ustadz? Anda sholat duhur, Anda 2 rakaat dulu, ya pasti qobliyah duhur. Setelah duhur, Anda zikir, Anda berdoa, terus setelah itu naik 2 rakaat, ya pasti mau ba'diyah duhur. Nggak mungkin ba'diyah asar, nggak mungkin qobliyah asar. Untuk apa kita niatkan lagi? Karena nggak ada contoh Rasul. Anda makmum di belakang, usolli fardhu dhuhri, makmuman Anda di belakang ya pasti makmum. Waktunya duhur ya pasti sholat duhur. Hati kita sudah berniat dari rumah, sudah melangkah mau niat sholat. Imamnya usolli fardhu dhuhri, imaman Anda di depan ya pasti imam. Itu waktu duhur ya pasti sholat duhur. Jangan membuat-buat aturan yang tidak dicontohkan Rasul. Apa-apa yang diperintah Rasul kita jalankan. Yang nggak diperintah Rasul tinggalkan. Kata Rasul begitu. Suratnya, hadisnya, Sahih Muslim 2170. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang telah kularang kamu mengerjakannya, hentikanlah. Dan apa yang kuperintahkan kamu mengerjakannya, lakukanlah sehabis dayamu. Sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena mereka banyak tanya dan banyak debat terhadap nabi-nabi mereka." Sudah, kalau Nabi sudah memberikan dalil, sudah nggak usah didebat. Sami'na wa ata'na. Tapi Ustaz, di negara kita, Ustadznya, kiainya pada usoli semua, ya nggak apa-apa, silahkan. Memang contoh kita para kiai, para ulama, para ustadz. Tapi kan orang Indonesia pakai mazhab Imam Syafi'i. Demi Allah, saudara-saudara, maaf saya berani bersumpah. Imam Asy-Syafi'i yang dijadikan rujukan sebagai mazhabnya orang Indonesia tidak pernah mengajarkan memulai sholat dengan bacaan usolli. Baik itu sholat fardu, sholat sunnah, mau wudhu dengan nawaitul wudhu, mau puasa dengan nawaitul shoma ghadin. Tidak pernah ada, silahkan cari kalau ada. Buka kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Di kitab yang baru, namanya kitab Al-Um. Itu semua dijelaskan. Nggak ada tuh lafaz niat sama sekali. Seperti itulah yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi, jangan berarti kebanyakan orang membuat, kemudian kita ikut-ikutan. Jangan. Ingat, prinsip kaidah dalam Islam. Biasakan kita di atas kebenaran, yaitu sunnah Rasul. Jangan membenarkan suatu kebiasaan yang ada sunnah Rasul. Pasti selamat. Ingat tadi dalilnya. Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku tidak pernah perintahkan atau aku larang, tinggalkan. Wama amartukum bihi fa'alu mastata'tum. Tapi apa yang aku perintahkan kamu jalankan, jalankan sekuat tenaga kamu. Gak pernah Rasul perintahkan kita usolli. Yang Rasul perintahkan adalah sempurnakan wudhu, berdiri tegak menghadap kiblat, semua persiapkan dengan baik. Setelah menghadap kiblat, langsung Allahu Akbar. Cukup dengan satu kalimat, Bismillah. Allahu Akbar. Beres. Pasti benar. Karena Rasul contohnya begitu. Gimana kalau mengucapkan usolli? Wallahu a'lam, nanti akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ustaz, cuman usolli. Silahkan. Karena Rasul tidak pernah mengucapkan usolli. Apa sulitnya kita mencontoh Rasul? Karena orang yang akan dicintai Allah adalah orang yang mengikuti contoh Rasul. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 31. Qul, Muhammad katakan kepada umatmu, umat Islam semua, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, hai umatku, jika kamu semua betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka kamu ikuti aku. Siapa yang sedang berbicara? Bukan Pak Ustadz Ahmad Susilo, tapi Rasul di ayat itu. Saya cuma menyampaikan, ini loh, dulu saat ini ayat ini turun, Rasul disuruh ngomong sama para sahabat. Hai sahabatku sekalian, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, kamu ikuti aku. Nabi Muhammad yang sedang bicara.
Saat kita sekarang membaca ayat kita, seakan-akan bayangkan Nabi sedang bicara di hadapan kita. Anda ingin dicintai Allah dan Anda mencintai Allah, ikuti aku. Jadi ikuti contoh Rasul. Pasti benar. Apa jaminannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah nanti akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu a'lam. Demikian. Barakallahu fikum Ustaz atas Satu jawabannya. pertanyaan lagi, Ukti. Sudah mendekati waktu maghrib, persiapan untuk menjelang maghrib. Satu pertanyaan lagi, Ukti. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah bacaan tasyahud awal dibaca sampai akhir seperti bacaan tasyahud akhir? Kemudian setelah salam, apakah perlu mengusap muka dan bersalam-salaman setelahnya? Bahwasanya bacaan tasyahud awal dan akhir sama. Sampai innaka hamidum majid. Bedanya tasyahud akhir itu diakhiri dengan salam. Maka boleh ditambahkan dengan doa-doa. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Apalagi Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Atau silakan Anda mau nambahkan doa yang mana. Sepanjang ada sunnah dari Rasul, lakukan. Baru salam. Semua dibaca komplit. Sudah saya jelaskan tadi di penjelasan. Bukan dibaca cuma Allahumma sholli ala Muhammad, baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung beri. Enggak. Yang namanya sholawat Nabi itu dibaca komplit, jangan dipenggal. Awal akhir sama. Bedanya tasyahud akhir ditambah dengan doa tasyahud akhir sebelum salam. Apakah ketika salam mengusap wajah? Sudah dijelaskan tadi. Rasul tidak pernah perintahkan demikian. Yang Rasul perintahkan gimana? Tetaplah tangan kanan di atas pahamu yang kanan, tangan kiri di atas pahamu yang kiri, atau di atas lututmu yang kiri, lalu ucapkan salam ke kanan dan ke kirimu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Atau seperti yang tadi yang komplit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kanan ke kiri ke kanan, gak ada mengusap wajah. Bahkan tadi kata Rasul, kayak ekor kuda binal ketika Anda salam gerak-gerak tangannya. Lepaskan ke sini, tidak ada. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung zikir. Nanti setelah ini kita membaca zikir insya Allah. Adakah salam-salaman? Tidak ada contohnya, saudara-saudara. Masa salaman nggak boleh? Ini ibadah. Nanti kalau sudah selesai silakan Anda salaman. Anda berpikir khusyuk, jangan diganggu salaman. Ini ke sana, nggak perlu. Memang katanya baik, tapi cuma retorika aja kok. Salaman kenal nggak dengan orang? Salaman nggak pernah kenal, nggak ada perbuatan baik. Yang lebih baik adalah saat berjumpa Anda bersalaman, saat berpisah Anda bersalaman. Salaman sesudah sholat tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, para sahabat, para salafus soleh, para imam yang 4, dan tidak pernah dikerjakan oleh ulama-ulama masa ini. Tapi memang di negara kita diperbuat. Wallahu a'lam, siapa yang mencontohkan saya tidak tahu. Demikian saudara sekalian, apa yang dicontohkan Rasul pasti benar. Rasul berpesan tadi, yang aku larang tinggalkan, yang aku tidak perintahkan tinggalkan, yang aku perintahkan kerjakan sekuat tenaga. Ingat, binasanya umat terdahulu adalah ketika banyak tanya, banyak debat, bahkan menyelisihi sunnah-sunnah nabinya. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, para jamaah Hasanah Nurul Iman yang semoga dirahmati Allah, atas kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di kitab tentang 1000 amalan sunnah dalam sehari dan semalam yang kita masih tuntaskan. Insya Allah. Semoga Allah memberkahi kita, Allah melimpahkan rahmatnya untuk kita, dan semoga kita tetap mendapatkan hidayahnya untuk tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Amin. Mari saudaraku sekalian kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majelis. Jazakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para jamaah dan para pengurus, saya mohon pamit. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair Ustaz. Tafadhol Ibu. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tetap mencatat sebagai amalan.
Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dengan baik dan kita selalu istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Demikianlah maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Silahkan dibuka YouTube MT Hasanah NI untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ibu di Nafila dan Wa jazakumullahu khairan jami'an. Semua BIT ya dan yang lain-lain